Hai guys, sebelumnya Enci memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Pakpahan, NPM 2115061093. Pada kali ini saya akan membahas tentang cybercrime. Seperti yang kita lihat, pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan dampak negatif. Salah satunya cybercrime. Cybercrime adalah nama lain dari kejahatan di dunia maya. Kejahatan dunia maya secara umum didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Cybercrime biasanya dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Meskipun tidak terlihat, bukan berarti dampak kejahatan ini hanyalah ringan. Cybercrime dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri hingga mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan biasa. Pelaku cybercrime dapat melakukan kejahatan lintas negara. Hal ini disebabkan penggunaan internet oleh si pelaku karena internet menghubungkan komputer-komputer di berbagai belahan dunia. Tentu korban kejahatan dapat berasal dari seluruh dunia. Jenis cybercrime yang perlu diwaspadai. Yang pertama, ada peretasan. Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Biasanya, peretas memiliki kemampuan atau pemahaman yang baik dengan komputer. Namun, hal ini sering disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Yang kedua, ada hacking. Hacking adalah tindakan berbahaya yang seringkali dilakukan oleh para programmer profesional untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan. Kemudian ada carding. Carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya, para pelaku carding akan menggunakan akses kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal merupakan kejahatan yang melanggar undang-undang. Biasanya, aktivitas ini melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Ada juga phishing. Phishing adalah kejahatan dunia maya dengan cara panggilan informasi, penggalian informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. Kemudian device. Salah satu tindak kejahatan dunia maya yang masih tergolong ringan adalah device. Umumnya, jenis cybercrime satu ini menyasar website non-profit seperti situs sekolah, universitas, atau pemerintahan. Dan yang terakhir, cyberbullying. Penindasan dunia maya mirip dengan penguntitan dunia maya. Namun, rentetan pesan dapat berbahaya, menyinggung, dan sepenuhnya menyinggung. Penindasan maya juga dapat dilakukan dengan memposting gambar dan video online yang akan menyinggung korban. Itu juga dapat mengecualikan orang secara online, membuat akun palsu, untuk memposting konten yang merugikan atau menyedihkan dan lagi mengirim pesan kasar. Lalu, bagaimana sih cara mencegah cybercrime? Yang pertama, menjaga keamanan email. Email menjadi salah satu sasaran dari kejahatan berbasis teknologi, oleh karena itu keamanannya harus benar-benar dijaga. Adapun langkah-langkah mencegah agar akun email tidak mudah diretas adalah lakukan pengecekan virus yang ada di komputer secara rutin. Waspada dengan social engineering yang dilakukan melalui email. Lindungi kata sandi, selalu lakukan update iOS dan aplikasi. Hindari menggunakan software atau aplikasi bajakan. Yang kedua, menjaga keamanan media sosial. Saat ini, banyak sekali para pelaku tindak kejahatan online yang memanfaatkan media sosial. Bahkan, tidak jarang akun Anda digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Cara menjaga keamanan akun media sosial bisa Anda lakukan. Batasi informasi pribadi yang kamu publikasikan di media sosial seperti nama anak, nama sekolah, atau lainnya.
Laporkan aktivitas mencurigakan atau spam ke situs media sosial yang digunakan untuk mengontak kamu. Ganti kata sandi kamu dan laporkan aktivitas mencurigakan jika kamu merasa seseorang telah mengakses akun kamu. Jika kamu yakin sedang menjadi target di platform media sosial apapun, segera laporkan media sosial tersebut. Adapun kode etik dalam menggunakan komputer yang harus diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan. 1. Jangan menggunakan komputer untuk menyakiti, berbohong, dan merugikan orang lain. 2. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. 3. Jangan memata-matai file yang bukan haknya. 4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. 6. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar. 7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. 8. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. 9. Pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. 10. Selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Nah, bagaimana jika ada pengguna komputer yang bandel? Cybercrime telah diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Tentunya dapat terkena sanksi hukum, dan sanksi ini tidak ringan loh. Baiklah, saya akhiri penjelasan saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.